Halo semua, saya Heri Fitra. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat API login di Laravel 10. Oke, langsung saja kita mulai. Jangan lupa kalau misalkan ada yang belum menginstal Postman, silahkan install terlebih dahulu. Nah, untuk membuatnya, pertama-tama kita membutuhkan datanya terlebih dahulu. Kita isikan datanya di database di tabel terlebih dahulu. Di sini kan masih 00 semua nih, kecuali yang migration sih, ini otomatis dari Laravel, oke kan. Lalu yang akan kita isikan itu ada tabel regional dan societies. Oke, karena kita nanti loginnya menggunakan tabel societies. Oke, langsung saja untuk seeder, untuk mengisikan datanya itu istilahnya ada Laravel seeder, itu ada di database migration, database seeders. Nah, di database seeder ini, nah ini di sini ada ya kan. Nah, ini hapus saja. Nah, untuk membuatnya itu cukup seperti ini, new regional. Nah, ini ngambil dari use app model regional, kalau diklik kan otomatis muncul nih atas. Nah, isinya itu ada, kolomnya itu ada provinsi, Jawa Tengah, lalu ada distrik atau kabupaten atau kota sih, Banjarnegara. Nah, untuk menyimpan menginsert datanya ke tabel itu cukup kita kurung terlebih dahulu, lalu save. Nah, sudah. Nah, untuk tabel regional sudah kita masukkan satu data, lalu kita masukkan satu data lagi untuk tabel society. Itu tadi new society, lalu isi kolomnya yang di tabel itu ada ID card number, name, raya, password. Kita untuk password menggunakan hash yang bawaan dari Laravel sudah ada. Ini make, jadi passwordnya itu ada nanti 1 sampai 6. Born date 2001-07, tahun, bulan, tanggal. Oke, lalu gender tadi kan ada dua, male sama female, karena saya laki-laki tulis male. Oke, address Banjarnegara, regional ID. Kalau yang regional ID kan memang nyambung ke tabel regional, dan ini karena ini baru pertama kali pasti ID-nya 1. Oke. Login tokens itu masih 0 karena memang kita nolkan. Oh, biar nggak error itu jangan lupa di tabel migration di society ya. Society. Nah, di sini di login token jangan lupa kasih null label karena memang nilai awalnya 0, jadi harus di null label biar bisa tetap masuk. Oke, langsung saja PHP artisan migrate fresh masih sama, tapi jangan di enter dulu, ada parameter namanya strip seed begini, enter. Oh, ini ada yang error, timestamp must be public. Oh, ternyata salah yang kita build app model, ternyata ini harus public, bisa protected. Lupa nah, ya tolong gedein ke semuanya ya. Oke, ulangi lagi prosesnya. Nah, jika sudah selesai kan ada seeding database. Nah, kalau mau ngecek tinggal klik lagi nih. Nah, ini kan ada data tuh satu, terus societies. Nah, oh, societies belum di save, lupa salah.
ini harus dimasukin ke ini dulu. Nah, harus dikurung dulu baru save. Nah, kalau nggak diginiin nggak masuk soalnya. Nah, tinggal run lagi. Ini arah atas, tinggal klik arah atas saja, nanti muncul yang sebelumnya, perintah sebelumnya. Nah, sudah masuk nih societies. Nah, sudah masuk, login token 0. Nah, kalau ini kan masih masuk nih, nyambung nih. Nah, ini fungsi foreign key biar nyambung seperti ini. Nah, kalau diklik kan bisa nyambung. Nah, udah. Oke, untuk mengisikan data awal untuk database seperti itu saja cukup. Nah, lalu tinggal kita buatkan controllernya terlebih dahulu. Nah, untuk controllernya, karena kita akan membuatkan foldernya sekaligus di dalam controllernya. Ada folder app API, lalu masuk ke folder v1, baru nanti controllernya namanya out. Untuk membuat kontrolnya, tinggal ketikkan php artisan make controller API backslash v1 backslash lalu out, seperti ini saja, lalu klik enter. Nah, nanti akan berhasil masuk ke folder app http controller api v1 out. Nah, ini udah masuk ya. Nah, untuk kontrolnya dibuat seperti ini dulu. Kita pindah ke rootesnya terlebih dahulu, rootes API, biar nanti kita mengarahkan dari API ini kan ketika URL-nya diakses itu masuk ke rooters dulu, baru ketika setelah rooters baru masuk ke controller. Nah, itu ada cara nyambunginnya. Nah, untuk menyambungkannya itu cukup pertama-tama kita buat ininya dulu, groupingnya dulu, prefix. Nah, karena API ini udah otomatis, jadi API langsung di depan, tinggal cukup v1. Ya, bentar, kalau nggak salah ya, karena memang sudah ini API sudah memang ada website terus slash API, klik v1 grup. Nah, kita buat grouping saja biar rutenya lebih enak dilihat. Lalu rute prefix out group function rute .2.2 get salah post login, itu kita arahkan ke pakai gini. Untuk routingnya kayak gini, seperti ini. Untuk menyambungkannya ke controller itu cukup kita panggil nama controllernya itu out. Ini jangan lupa ya, jangan salah, ini outnya kan ada banyak, milihnya yang out app http controller sini yang atas. Nah, ini kan udah masuk nih udah nyambung ke sini nih, tinggal out .2.2 class, nama metodenya itu login. Nah, untuk routing cukup seperti ini saja cukup. Lalu masuk ke sini. Nah, ini kan kita masuk ke controller out, masuk ke controller out, lalu ada metode login. Nah, di sini masuk, lalu buatkan fungsi namanya login. Nah, sudah. Ini jangan lupa karena login ada request dari luar, itu kasih parameter seperti ini. Nah, yang berikutnya kita buat validatornya biar datanya nggak aneh, biar data yang masuk itu memang benar-benar data yang kita inginkan. Itu validator sama dengan validator itu ngambil dari Illuminate support facade make. Nah, kita validasi request, semua request yang masuk. Nah, ada ID card number yang harus masuk, itu ada ID card number dengan catatan
harus required atau nggak boleh kosong. Lalu ada password juga required. Nah, yang parameter berikutnya itu ada message sebenarnya. Jadi yang semua yang required, nah ini kita untuk atribut itu sebenarnya masuk di yang ini, atribut ini terus diisi, jadi nanti otomatis menyesuaikan dengan yang atributnya. Nah, untuk atributnya di sini bisa kita setting ID card number sama dengan arah panah gini, ID card number. Lalu untuk password itu kita password saja. Oke, lalu tinggal if $validator fails, kita return response JSON, karena kita kembaliannya pasti returnnya, menerimanya pasti JSON nanti di Postman. $validator errors, isinya error apa saja errornya, lalu 400 karena memang error dari klien. Itu error dari klien kebanyakan itu statusnya pasti 400. Nah, kalau berhasil, kalau ternyata nggak ada yang kosong, ini semuanya ada parameter apa namanya, requestan ID card number dan password ada datanya, itu kita masuk ambil dulu datanya dari request only, hanya ID card number sama password. Ada yang nambah-nambahin requestan lain sebenarnya bisa, tapi tetap kita ngambilnya cuma dua ini saja. Lalu $society kita masukkan ke variabel. Nah, kita cari dari tabel society. Ini kita ngambilnya kan dari nyambunginnya ke model society .2.2 where ID card number itu ada dari ngambil dari grade ID card number. First, karena kita hanya ngambil satu data saja. Nah, jika ternyata kita nggak ada username atau akunnya yang masuk, nggak ditemukan, berarti kita kasih parameter balik, kita kasih respon kembali itu message ID card number or password incorrect. Incorrect. 401 unauthorized statusnya. Nah, jika berhasil, kita cek kedua, itu kita ngecek if hash check, jadi kita ngecek passwordnya apakah yang password yang dimasukkan benar apa enggak. Itu dari pertama itu yang dari inputan usernya, create passwordnya, lalu kita bandingkan dengan yang dari database tadi password. Nah, ini kan kalau true, kalau ini kalau benar, nah kita masukkan ke negasi, jadi ditolak. Jadi kalau misalkan ternyata kan ini kan pasti true kalau misalkan passwordnya benar, nah kita nyarinya memang yang salah gitu loh. Kalau yang memang salah berarti kita kembalikan respon seperti ini, kita copy saja langsung. Nah, udah. Nah, kalau berhasil, kita membuatkan login tokennya terlebih dahulu, yaitu kita pakai MD5. SMD5 itu dari society ID. Itu kita masukkan ke login token, kita masuk simpan ke database untuk login tokennya. Tinggal society update. Untuk update di database cukup seperti ini saja, cukup simple di Laravel memang. Lalu kita kembalikan datanya,
data yang memang berhasil, karena memang berhasil login. Respon session 200, ini datanya ada, pertama ada name, ngambil dari $society name, ada name, ada born date, ada gender, ada address, ada tokennya. Nah, untuk yang regional ini itu kita ngambil dari regional. Nah, cuman kalau misalkan regional kan memang nggak ada kolomnya nih. Kolomnya itu adanya regional ID. Nah, cara ngambil data, semua data, maksudnya data ini yang di regional ini, provinsi sama distrik semuanya ini yang menyambung ke tabel apa namanya tadi? Tabel society yang ini kita kan ngambil sebaris ini. Nah, kita hanya dapat regional ID. Nah, kita bisa ngambil Laravel setabel-tabelnya di tabel ini society, di tabel regional ini. Itu caranya menggunakan di Laravel model kita kasih uh, function tambahan namanya regional, itu kita return $this s1. Kita punya satu data di dalam society, kita ngambil data satu di tabel regional. Nah, relatednya itu tinggal kasih regional (2) class. Nah, untuk ininya kita regional. Nah, karena kita nama kolomnya beda, yang di sini kan di society kolomnya regional ID. Nah, ini kan ada nih 3 parameter yang dibutuhkan. Nah, for return key-nya itu kita ngambil dari di tabel regional itu, nama tabel referensinya apa? Nah, kan ID kan utamanya, parameter primary key-nya ID, dan local key itu yang di sini. Nah, yang di sini itu kan namanya regional ID. Nah, sudah cukup. Nah, sudah cukup seperti ini. Nah, kita tes nih di database, di Postman untuk mengetes API-nya apakah berhasil apa enggak. Untuk kalau misalnya gini tinggal klik new aja, buat koleksi baru aja. Misalkan namanya kan vaccination tadi kan, sesuaikan dengan nama project aja biar nggak bingung. Nah, yang berikutnya itu kita membuatkan folder baru API. Nah, di dalam folder API kita membuatkan folder lagi v1. Lalu kita membuatkan request baru namanya login. Nah, cuman sebelum masuk ke sini, bentar lupa, harus masuk lagi masuk ke folder lagi, satu lagi itu out, dan login masuk ke out sini. Nah, sudah. Nah, biar nggak nulis URL berulang-ulang kali, kita bikin variabel di sini. Di ini bisa kita buatin variabel namanya base URL, biar nanti kita tinggal manggil base URL http (2) karena saya langsung menggunakan Laragon, itu kan nama websitenya itu sudah langsung vaccination.test. Kalau misalkan yang lain, kalau misalkan pakai PHP Artisan Serve, nanti kan pakai URL yang 127.0.0.1 portnya 8000, ininya kayak gitu, tinggal sesuaikan saja. http ini ini segini. Nah, sudah. Nah, sebenarnya kalau misalkan manggil di sini langsung base URL bisa, cuman kan base URL-nya masih nggak sesuai dengan, karena sesuai dengan rutenya, karena rute yang kita buat kan /api/v1/out, baru masuk ke login. Nah,
biar nanti kita tinggal manggilnya kayak gini, base URL, nanti kita langsung manggil base URL / login. Nah ini kita menyesuaikan sini langsung, itu caranya kayak gini, masuk ke API, by request script, pm titik variable titik set, kita ubah yang base URL itu kita ngambil dari variable .get base URL, itu kita tambahkan plus /API. Jadi ketika apa namanya, kita ngeset base URL nya lagi, timpa dan tambahkan /API di belakangnya. Nah yang v1 juga sama, v1, lalu yang out juga sama. Nah, baru ketika masuk ke sini, kita ke post sini, kita klik send, nanti akan muncul, oh bentar, ini coba kita cek dulu URL-nya masuk atau belum. PHP artisan rute titik 2 list api /v1/out/login sudah. Bentar. Oh ini ada yang error nih. Bentar. Ini slash yang di sini buang aja, kayaknya error ini. Coba sekali lagi klik. Nah ini udah berhasil nih. Nah ini kan karena kita buat ini yang ini nih, kita masuk ke sini karena ID card number sama password gak ada. Nah kita isikan datanya di body raw, bentuknya dalam bentuk JSON, yang kita kirimkan JSON, kembaliannya nanti JSON. Ini kan JSON bentuknya nih. Oke, yang dibutuhkan itu ada ID card number 301, lalu password itu 1 sampai 6. Cuman kita cek dulu satu persatu ini. Yang pertama kan apakah ID card numbernya ada atau enggak. Nah berarti kan kita cari yang salah, coba 33011 karena kita buatnya tadi 3301. Nah karena ya sebenarnya ini sih masuk sini ya, ini ya, coba cek sampai S ganti biar ada tahu. Nah ini kan berubah. Oke kita kembali lagi aja. Nah kalau ini kan yang pertama, kondisi pertama tadi udah, kalau misalkan ID card numbernya nggak ditemukan. Nah kalau misalkan passwordnya salah, hasilnya tetap sama karena memang kita buatnya sama kayak gini, tapi ini udah masuk ke sini. Nah yang berikutnya kalau misalkan berhasil, tinggal kita coba tes. Nah ketika berhasil, ini kan datanya return kembalian seperti ini. Oh tokennya masih 0. Oh salah, ini kita ngambilnya dari token ini. Nah itu dirubah, lupa. Nah udah masuk nih, C bla 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 bla, terakhirnya B. Nah tinggal kita cek di database. Ini kan tadi kita ngeset juga di tabel nih, societies login token. Nah nanti ini kita buat pengecekan biar untuk loginnya nanti, login untuk URL lain nanti. Jadi biar enggak setiap kali harus login, kan udah ada tokennya. Nah itu nanti digunakan untuk proses-proses berikutnya. Oke, nah ini udah berhasil, data yang ditangkap udah cukup. Nah ini kan regional tadi kita ngambil yang dari foreign kita tadi, yang disesuaikan dengan model di sini, society S1 ini ya. Oke mungkin itu saja untuk part kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.